Menjelaskan tentang zikir-zikir pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Adapun hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ya. Tanggal 9 itu Arafah ya. Nah, tanggal 10-nya Yaumun Nahar. 11, 12, 13 hari Tasyrik namanya. Hari Tasyrik. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 disunahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Terutama lagi disunahkan di tanggal 9 itu, di hari Arafah itu. Makanya orang wukuf di Arafah itu banyak berdoa, banyak zikir, itu aja isinya. Banyak zikir, banyak doa, banyak zikir, banyak doa. Terus saja. Nah, cuma biasanya pelaksanaannya tuh pada waktu wukuf ada wiridannya, kira dibaca bareng-bareng itu. Dibaca bareng-bareng nanti dituntun. Rawaina bi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi, mal amal fi ayyamin, bal amal fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Kata Nabi, tidak ada satu amal di beberapa hari yang lebih afdal daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal di beberapa hari yang paling afdal, paling utama daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Gak ada satu amal yang paling afdal ya, dalam beberapa hari ya, dalam beberapa hari, kecuali apa? Kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Nabi bilang begitu, para sahabat bertanya, kalau bertanya para sahabat, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak juga lebih afdal jihad sabilillah wahai Rasul? Maksudnya jihad sabilillah apa kalah juga dengan amal itu? Amal kan paling afdal jihad, karena taruhannya apa? Nyawa ya, bukan lagi harta tapi nyawa kita. Apakah jihad sabilillah kalah dengan amal itu? Kata para sahabat tanya. Wala, berkata Nabi, walal jihadu, ya walaupun jihad, walal jihadu, kata Nabi, juga tidak jihad. Artinya jihad itu tidak bisa lebih utama dari amal itu. Nabi terusin, illa rajulun kharaja yukhatir binafsi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, yukhatir binafsi wa malihi, dia khawatir dengan diri dan hartanya. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, ia khawatir dengan dirinya dan hartanya, takut dengan nyawa dan hartanya, falam yarji' bi syai'in, maka dia tidak akan kembali lagi. Ya umpamanya dia keluar dari rumahnya, kemudian dia jalan perang, terus nggak balik lagi karena memang mati di medan perang, itu tetap lebih afdol ya. Kalau masih pulang mah perang masih hidup ya. Perang itu kan jihad. Nah kalau mati luar biasa jaminannya, syahid pasti itu. Tapi kalau dia nggak kembali lagi ya, ya hartanya juga akan hilang karena dianya kan nggak kembali.
dirinya juga nyawanya hilang, nggak kembali lagi hidup. Ya kalau yang begitu ya tetap lebih afdal. Tapi kalau masih perang pulang masih hidup, ya itu tetap kalah dengan keafdalan 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, itu tetap lebih afdal kata Nabi. Nah, hadal Abdul Bukhari. Ini hadis lafaz dari Imam Bukhari. Ada bermula ini hadis Abdul Bukhari, lafaznya Imam Bukhari, wa huwa sahihun, dan hadisnya sahih. Wa fi Tirmidzi, di dalam riwayat Imam Tirmidzi kalimatnya, lafaznya adalah ma min ayyamin. Kalau Imam Bukhari lafaznya mal amalu fi ayyamin. Kalau riwayat Imam Tirmidzi kalimatnya, lafaznya ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyamil ashri. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amal salihu fihinna, yang mana amal soleh di hari-hari itu ahabbu, lebih dicintai. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai ilallah ta'ala, daripada Allah ta'ala, oleh Allah ta'ala, min hadil ayyamil ashri, daripada beberapa hari yang pertama, daripada hari-hari 10 hari ya, daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wa fi riwayat Abi Dawud mislu hadhihi, dan di dalam riwayat Abi Dawud sama seperti itu lafaznya, sama seperti riwayat Imam Tirmidzi. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abi Dawud mislu hadhihi, sama seperti riwayat Imam Tirmidzi, illa annahu, kecuali bahwasanya Abi Dawud qala, berkata, kecuali bahwasanya dalam riwayat Abi Dawud Nabi berkatanya, qala, berkata Nabi, min hadil ayyami. Kalau di sini kan min hadil ayyamil ashri ya. Kalau dalam riwayat Abi Dawud beda lagi, min hadil ayyami, enggak ada al ashrinya kan. Tapi di tafsirnya yakni al-asyrah gitu. Jadi kalau lihat Abu Daud, ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna, tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari yang pertama ini di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau riwayat Imam Tirmidzi, tidak ada amal, tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyami, daripada hari-hari ini. Maksudnya yakni al-asyrah, yakni maksudnya kata Abi Daud al-asyrah, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Ya. Jadi kalau ada kata-kata begini, kata Nabi, enggak ada satu amal yang lebih afdal di hari manapun kecuali 10 hari yang pertama ini. Makanya kalau bulan haji itu ada amalannya ya, 10 hari yang pertama itu ada amalannya. Nah, kita kan sering abaikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah biasa aja ya, amalannya apa, ngapain ya. Itu makanya ada istilah begitu, Allah ciptakan setahun itu 12 bulan, wa arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab itu. Artinya apa? Amal di situ luar biasa. Sabilillah aja perang kalah sama dia. Perang sabilillah aja, perang fisabilillah itu masih kalah dengan 10 hari itu. Artinya kalau perang masih hidup, pulang masih selamat gitu, kecuali mati ya. Itu lebih afdal itu. Coba bayangin. Ini kalau begini ada apa-apanya nih. Makanya ada peribahasa, bukan peribahasa ya, ada ungkapan ulama, bulan-bulan yang Allah muliai itu mesti ada apa-apa, ada keutamaan di situ. Dan itu pernyataan Allah langsung. Dan Allah yang punya bulan itu gitu. Terus kita dikasih tahu begitu, langsung kalimatnya dari Allah. Kemudian para ulama mentafsirkan ayat itu
itu ada kemuliaan di dalamnya, termasuk ada konsekuensi. Wong bulan yang Allah saja muliakan, kalau kita nggak mengisi dengan amalia kebaikan, itu termasuk apa? Rugi, termasuk nyepele, termasuk nyepele. Ya. Bahasanya kalau mau wiridan dikit itu malam ini, bulan-bulan ini tempat itu banyakin. Ya. Tandain aja, tandain. Dzulqa'dah itu kan bisa awal tuh langsung Dzulqa'dah. Bulan Apit. Iya, bulan Apit ya. Kalau haji kan asalnya dari bulan, ngitungnya mah dari bulan Syawal haji itu. Iya, 3 itu karena bulan Zulhijjahnya mengambilnya tanggal 9 selesai udah gitu ya. Begitu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah udah jadi haji, udah wukuf selesai haji. Setelah itu ngelontar tuh udah bukan rukun haji, dia wajibul haji. Ya. Itu wajibul haji. Di ulama beda-beda, habis wukuf ngelontar, habis wukuf yang ngelontar yang akobah itu yang pertama, ya ada yang bilang itu rukun, ada yang bilang wajibul haji. Jadi setelah itu melontar pertama tahallul, ya rapi udah, ya rapi. Nah kemudian ada lagi nanti namanya tawaf ifadah loh. Tawaf ifadah juga ada ulama yang bilang rukun juga, ini tawaf rukun, gitu, tawaf rukun. Padahal udah tahallul awal, nanti tahallul keduanya adanya di situ di tawaf ifadah. Nah bisa begini nanti. Habis kita ngelontar jumroh yang pertama Aqobah, kan langsung tahallul tuh cukur rambut. Nah berarti udah boleh pakai pakaian biasa. Habis itu kita langsung tawaf ifadah bisa. Tawaf rukun namanya. Selesai tawaf ifadah, kelar udah baru udah dipanggil haji dah tuh. Warwainahu, dan kami telah meriwayatkan hadis bi musnadil imami Abi Muhammad, di dalam kitab musnadnya Imam Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi bi isnadis sahihina, dengan sanad yang sahih. Bi isnadis sahihaini, dengan sanad yang sahih keduanya. Dengan sanad yang sahih keduanya qala berkata Abdurrahman Ad-Darimi, fihi, di dalam kitab musnadnya, di musnadil Imam Abi Muhammad. Di sana riwayatnya begini, mal amal fi ayyamin, mal amal fi ayyamin, tidak ada satu amal dalam beberapa hari, afdhala minal amali fi ashri dzulhijjati, yang lebih afdal daripada amal di 10 hari bulan Dzulhijjah, yang lebih utama atau lebih afdal daripada amal di 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Qila, ditanyakan, walal jihad, apakah juga tidak lebih afdal dari jihad? Apakah tidak lebih afdal juga dari jihad? Wa dzakara tamamahu. Sebetulnya ada tulisannya hadis itu sampai habis. Tulisannya di sini wa dzakara, dan perawi hadis menyebutkan sempurnanya hadis. Menyebutkan sempurnanya hadis. Artinya masih ada tulisannya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan asril adha. Jadi riwayat lain mengatakan mal amalu fi ayyamin afdhala minal amali fi asril adha, gitu. Bukan asril dzulhijjah tapi fi asril adha. Tidak ada satu amal dalam beberapa hari yang terlebih afdal daripada amal di 10 hari, di 10 hari hari raya adha. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya lebarannya kan tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah, lebaran haji tanggal 10 ya. Warwaina fi kitab Tirmidzi, dan kami telah meriwayatkan
hadis di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Imam Tirmidzi. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya Amr, an jaddihi, dari kakeknya Amr, kakeknya an Nabi, dari anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, qala bersabda Nabi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata Nabi, sebaik-baiknya doa yaitu doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa yaitu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabl. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik kalimat yang aku ucapkan dan para nabi-nabi lain sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Ada yang segitu doang. Jadi kalimat yang paling afdal diucapkan oleh saya, kata Nabi, dan nabi-nabi sebelumnya sama la ilaha illallah. Nabi yang lain juga sebelum Nabi ya, itu kalimatnya la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas, kalimat tauhid dan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Makanya itu di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, makanya dijadikan wiridan setiap sholat itu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini hadis keterangannya dha'afa Tirmidzi isnadahu. Imam Tirmidzi mendhaifkan sanadnya, sanad hadis ini. Tapi dalam keterangannya wa huwa hadisun hasanun. Dalam keterangannya hadis ini hadis hasan. Nah, syahidnya, penguatnya itu dijelaskan sebelum hadis ini sudah ada penguatnya. Cuma pada sanadnya saja Imam Tirmidzi, di sanad hadis ini beliau mendhaifkan. Tapi hadisnya hasan aslinya. Karena ada indikasi lapar-lapar sebelum hadis ini yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan yang sama. Nanti di hadis-hadis lain gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang begitu. Kalau yang di sini apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Yang ada keterangan 10 itu sholat subuh dan sholat maghrib. Gitu ya. Jika sholat-sholat yang lain seperti tidak ada, mau dibaca 10 juga nggak apa-apa sholat-sholat yang lain. Cuma memang ada keterangan lagi kalau sholat-sholat zuhur asar tuh waktu-waktu orang sibuk ya, bahasa gampangnya gitu. Makanya sholatnya dicepetin, sholatnya juga pendek-pendek gitu. Nggak panjang-panjang seperti sholat-sholat yang malam itu, karena mereka juga mencari nafkah, itu juga ibadah ya, sehingga wiridan ini tidak tertera secara langsung dalam hadis untuk zuhur asar gitu. Tapi kalau untuk yang malam ada ya, itu yang malam. Nah, yang tertera dalam hadis itu subuh dan maghrib itu 10 kali. Warwainahu, dan kami telah meriwayatkan hadis ini fi Muwatta, di dalam kitab Muwatta, di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Malik sekarang kita tahunya kitab Muwatta'nya. Kami telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik bisnadin mursalin, dengan sanad yang mursal. Sanadnya mursal. Mursal istilah hadis mursal. Sanadnya mursal. Wa bi nuqsani fil lafzihi, dan dengan mengurangi dalam lafadznya. Wa bi nuqsani fil lafzi, dan dengan mengurangi lafadznya. Walafzuhu, adapun lafadznya afdalu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Lafadznya hadis. Walafzuhu, adapun lafadznya hadis afdalu du'ai, adapun doa yang paling afdal yaitu du'a'u yaumi Arafah, doa di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli,
Adapun paling afdalnya ucapan, adapun paling afdalnya bacaan yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ke situ doang, ada pengurangan lafadznya. Kalau yang lain kan ada tambahan lagi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi di hadis riwayat Imam Malik ini sampai situ, pengurangan lafadznya. Wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirnya enggak ada. Gitu ya. Wa balaghana an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa balaghana wallahu a'lam bissawab.